Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam serial ke-9 dari pembahasan matan Abi Syuja, kita akan melanjutkan kembali dengan bahasan seputar mandi wajib. Di mana Abu Syuja pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib. Tentang hal-hal yang menyebabkan seorang itu mandi wajib. Di sini beliau katakan wallazi yujibul ghusla sittatu asya, yaitu hal-hal yang menyebabkan mandi wajib itu ada 6. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa, ada 3 yang dimana laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu altiqa oleh khitanaini wa inzalul mani wal maut. Yaitu yang pertama adalah bertemunya 2 kemaluan, lalu yang kedua adalah keluarnya mani, dan yang ketiga adalah karena kematian. Ini yang terdapat pada laki-laki dan perempuan dan menyebabkan mereka itu mandi wajib. Yang pertama adalah bertemunya 2 kemaluan, yaitu ketika suami istri berhubungan intim. Ketika suami istri itu melakukan hubungan seksual, maka mereka punya kewajiban untuk mandi wajib selama kemaluan tadi bertemu antara kemaluan laki-laki dan perempuan, ibarat timba yang jatuh dalam sumur. Walaupun ketika itu tidak keluar mani, tetap menyebabkan mandi wajib. Sebagaimana ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, "Iza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Yaitu jika seseorang itu telah duduk di bagian tubuhnya yang 4 dan dia itu bersungguh-sungguh untuk melakukan hubungan intim, maka telah wajib baginya untuk mandi. Dalam riwayat Muslim dikatakan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Tetap wajib mandi. Kemudian yang kedua yang menyebabkan mandi wajib lagi adalah keluarnya mani. Keluarnya mani semisal seorang itu tanpa melakukan hubungan intim, seperti mimpi basah. Seorang itu mimpi basah ataupun itu melakukan onani, maka wajib untuk mandi. Karena Nabi SAW itu bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya al-ma' yaitu mandi wajib itu disebabkan karena adanya air yang keluar, yaitu maksudnya adalah ada karena mani yang keluar. Jadi karena ada mani yang keluar maka itu menyebabkan mandi wajib, semisal yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang menyebabkan mandi wajib lagi adalah al-maut, yaitu kematian. Maksudnya di sini adalah orang yang meninggal dunia atau mayit itu punya kewajiban, orang-orang yang ditinggalkan itu punya kewajiban untuk memandikan dirinya. Orang-orang yang ditinggalkan itu punya kewajiban untuk memandikan dirinya. Hal ini perintah di sini ini dimaknakan wajib, ini sebagaimana hukum asal dari perintah itu adalah wajib, dan di sini disebutkan dalam beberapa hadis dengan kata perintah, seperti dalam hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Ia berkata bahwasanya Rasulullah itu pernah menemui kami ketika salah seorang putrinya itu meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW itu memerintahkan iksilnaha salasan, mandikanlah dia 3 kali. Di sini dengan menggunakan fi'il amr, kata perintah, dan hukum asal kata perintah itu adalah wajib, maka ini sudah menunjukkan hukum wajibnya memandikan mayit. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya dikatakan iksiluhu bima in wasidrin, yaitu ada mayit juga diperintahkan yang sama, mandikanlah dia, namun di sini digunakan air dan daun sidr atau daun bidara. Maka di sini menunjukkan juga perintah di sini juga menunjukkan wajibnya, maka setiap keluarga yang ditinggal mati oleh mayit di sini, maka mayit di sini wajib dimandikan oleh mereka. Dan di sini hukumnya adalah fardu kifayah, artinya jika sudah sebagian orang itu menjalankan hal ini, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Kemudian 3 hal lagi yang tersisa, yaitu khusus terdapat pada wanita, yaitu yang menyebabkan mandi wajib pada wanita, kata Abu Syuja. Yang pertama adalah al-haidu, yaitu mendapat atau telah suci dari haid. Yang pertama adalah al-haidu, yaitu telah suci dari haid. Maka ketika seorang wanita itu
setelah suci dari haid, ya, sebelum dia itu menjalankan sholat, sebelum dia itu disetubuhi oleh suaminya, maka dia punya kewajiban untuk mandi terlebih dahulu. Dan di sini mandinya adalah hukumnya adalah wajib. Sebagaimana ya beberapa dalil itu menyebutkan hal ini, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Tinggalkanlah wanita ya fil mahid, yaitu di tempat keluarnya darah haid, dan janganlah mendekati mereka sampai mereka itu suci. Maksudnya sampai mereka itu mandi, ya, sampai mereka itu mandi. Begitu juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, lamma qala li Fatimah, Nabi SAW itu mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubeish, fa iza akbalatil haidu fada'i sholata wa iza adbarat faktasili wa sholli. Itu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubeish, jika engkau itu mendapati haid maka tinggalkanlah sholat, ya, dan jika haidmu itu berhenti maka mandilah kemudian sholatlah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan mandi wajib lagi ini terdapat pada wanita, yaitu keluarnya darah nifas, yaitu setelah darah nifas itu berhenti. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah nifas sekali lagi adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Dan darah nifas di sini ya keluarnya bisa jadi bersamaan dengan melahirkan, yaitu bayi itu keluar, atau bisa jadi ya setelah melahirkan. Bisa jadi setelah melahirkan, tidak sebelumnya. Dalam mazhab Syafi'i, darah nifas itu tidak keluar sebelumnya. Jadi yang teranggap adalah darah nifas jika ya bersamaan dengan bayi itu keluar dari rahim ibunya atau setelah melahirkan. Nah, di sini apabila darah nifas itu berhenti, maka dihukumnya sama dengan darah haid itu berhenti, yaitu menyebabkan seorang wanita itu mandi wajib, menyebabkan seorang wanita itu mandi wajib. Di sini haid, ya. Di sini hukum nifas itu disamakan dengan hukum haid, karena dalam beberapa hadis juga Nabi SAW itu mengatakan haid itu dengan sebutan nifas, ya, haid itu dengan sebutan nifas. Maka di sini terkena hukumnya, artinya setelah 40 hari atau kurang dari 40 hari darah wanita nifas itu berhenti, maka menyebabkan dia itu mandi wajib. Kemudian yang ketiga, al-wiladah, yang menyebabkan mandi wajib itu adalah karena melahirkan. Itu setelah wanita itu melahirkan, maka dia diperintahkan juga untuk mandi wajib. Namun untuk yang ketiga di sini dikiaskan oleh ulama Syafi'iyah, ya, dengan mani yang keluar. Kalau mani itu keluar maka menyebabkan mandi wajib, karena bayi itu keluar itu asalnya juga dari mani. Ya, asalnya juga dari mani. Maka mereka mengatakan bahwasanya hukumnya itu sama dengan hal tersebut, yaitu sama dengan keluarnya mani. Namun pendalilan seperti ini kurang tepat. Yang benar yang menyebabkan diwajib cuma ketika darah nifas itu berhenti, tidak setelah melahirkan. Wallahu alam, inilah 6 hal yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan seputar mandi masih dalam kitab Matan Abi Syuja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.